Gadis itu pernah menjadi pusat perhatian banyak orang. Angel binatang peliharaan kelas epik. Namun kini dia dianggap sampah dan dibuang di gudang yang gelap menunggu untuk dihancurkan. Hanya karena dia adalah seorang malaikat yang lahir dengan kekurangan sayap dan tidak bisa naik level. Namun saat aku melihatnya untuk pertama kali, aku langsung memutuskan untuk menjalin kontrak dengannya. Orang-orang mengira aku telah kehilangan akal. Mereka semua mengejekku sebagai orang bodoh. Namun, mereka tidak tahu bahwa aku memiliki kemampuan untuk melihat cara evolusi semua angel binatang peliharaan. Bahkan jika dia adalah malaikat yang cacat, aku bisa membuatnya berevolusi menjadi malaikat suci dengan 12 sayap. Namun, angel binatang peliharaan kelas epik pertama yang pernah dipanggil adalah iblis pesona yang mengkhianati. Makhluk hitam yang rakus ini justru berkolaborasi dengan anak dari keluarga kaya di kota Linyuan. Setelah secara terbuka menolak untuk menjalin kontrak denganku, dia segera beralih ke pelukan anak kaya itu. Saat ini, jarak ke sekolah angel binatang peliharaan seleksi internal hanya tersisa 10 hari. Saya hanya bisa datang dengan cemas ke toko binatang peliharaan untuk mencoba keberuntungan. Setelah melihat sekeliling, saya tidak terburu-buru untuk bertindak. Bagaimanapun, binatang peliharaan kelas unggul meskipun adalah pilihan yang baik. Namun, perbedaannya dengan angel binatang peliharaan kelas epik memang terlalu besar. Halo, apakah di toko binatang peliharaan ada binatang peliharaan lain? Staf berpikir sejenak dan berkata, selain binatang peliharaan di sini, yang tidak terjual tahun lalu akan diproses secara bersamaan di bagian logistik. Namun, binatang peliharaan tersebut adalah sisa barang cacat yang ditinggalkan orang lain. Dan kamu harus bergegas. Jika terlambat, mereka akan segera dikirim untuk dihancurkan. Di dalam gudang logistik toko, seorang gadis berambut perak terlihat linglung, terbungkus di sudut. Di sekelilingnya ada beberapa binatang peliharaan dengan bentuk yang berbeda. Binatang peliharaan juga menunggu penilaian nasib. Mereka sudah setahun penuh tidak ada yang mengambil barang cacat. Hari ini adalah hari pemanggilan binatang peliharaan di kota Linyuan. Itu juga hari terakhir mereka. Tepat saat itu, seorang pemuda berpakaian seragam mendorong pintu dan masuk. Mendengar suara, gadis itu berdiri kaku, dengan mata kosong yang dipenuhi keputusasaan. Setahun yang lalu, gadis itu tiba di kota Linyuan, yang pernah membuat seluruh kota gempar. Sayangnya, cacat bawaan membuatnya bahkan lebih buruk dari binatang peliharaan biasa, dan bahkan tidak bisa meningkatkan melalui kontrak. Seperti dia yang dianggap sampah, bahkan untuk kembali, nilai yang bisa dikumpulkan sudah sangat sedikit. Staf melihatnya sejenak dan menghela napas. Ayo pergi. Tunggu. Saat dia bersiap untuk memimpin, sebuah suara mendesak tiba-tiba terdengar. Saya berlari masuk ruangan dengan napas terengah-engah. Tatapan saya segera tertangkap oleh sosok perak itu. Antarmuka atribut gadis itu muncul dalam sekejap. Binatang peliharaan dengan kualitas 9 bintang epik adalah yang tertinggi yang pernah saya lihat hingga saat ini. Hanya selangkah lagi dari level legendaris. Pandangan saya tanpa sadar beralih ke belakangnya. Di sana seharusnya ada sepasang sayap suci. Namun sekarang sayap itu kosong. Inilah alasan mengapa tidak ada yang memperdulikannya. Namun sistem memberikan solusi untuk perbaikan. Sayap malaikat, debu bintang bercahaya 3, batu roh kudus 1. Dan secara kebetulan, persekutuan pedagang penjinak hewan memiliki ketiga bahan ini. Saya menarik napas dalam-dalam dan berjalan ke depan staf. Saya ingin membeli malaikat itu. Berapa harganya? Mendengar kalimat itu, pupil Liuli tiba-tiba menyusut. Dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Mata emasnya memantulkan bayanganku. Apakah dia benar-benar tahu apa yang dia pilih? Saya hanyalah barang rongsokan yang bahkan tidak bisa terbang. Dan staf juga tertegun sejenak. Apakah Anda berbicara tentang binatang peliharaan malaikat itu? Saya menatap dengan tegas dan mengulangnya. Ya. Berapa harganya? Staf terlihat canggung sambil menggosok-gosok tangannya. Hanya dengan 10.000 Dragon Summer Coin, Anda dapat membawanya pergi. Meskipun ini adalah barang cacat, namun tetap berkualitas epik. Saya langsung membayar dengan cepat dan tegas. Tak lama kemudian, saya tiba di ruang kontrak. Liuli berdiri dengan kepala menunduk di tepi formasi kontrak. Rambut perak yang tergerai menutupi bahunya yang sedikit bergetar. Maaf, saya tidak bisa melakukan kontrak denganmu. Saya adalah angel binatang peliharaan yang cacat. Saya memandang Liuli, berusaha memberikan keyakinan kepada gadis kecil yang putus asa ini. Saya mencoba menyampaikan beberapa keyakinan. Saya tahu masalahmu, tapi saya punya cara untuk menyelesaikannya. Liuli tiba-tiba tertegun. Dia mengangkat kepala dengan mata berkaca-kaca. Benarkah? 7. 10 hari lagi adalah ujian untuk angel pelatih. Jika tidak yakin, mengapa saya harus memilihmu? Bahan-bahannya sudah saya siapkan. Apakah kamu ingin mencobanya? Mendengar kata-kata ini, tubuh Liuli sedikit bergetar. Lalu, di bawah tatapan penyemangat saya, ia akan 3 bahan, memasukkan ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, tubuh Liuli tiba-tiba memancarkan cahaya ungu yang kaya. Cahaya ini lebih menyakitkan daripada saat memanggil pesona, yang terlihat pada saat sihir semakin dalam. Hampir menjadi substansi, seolah ingin menelan seluruh ruangan. Dan yang lebih mengejutkan adalah di
kedalaman cahaya ungu yang bergelombang. Sebuah sinar emas dengan cepat menyebar seperti api yang membakar. Ini adalah sinar dari kualifikasi legenda emas. Nafasku terhenti sejenak. Bahan yang disediakan sistem jelas. Hanya digunakan untuk memperbaiki luka. Mengapa bisa memicu evolusi kualifikasi? Kecuali luka Liuli itu sendiri. Adalah belenggu yang membatasi potensinya. Saat pikiranku berputar cepat. Di luka di punggung Liuli, dua sayap murni. Sayap itu perlahan terbentang dan membungkus Liuli dengan lembut. Akhirnya berubah menjadi kepompong cahaya besar. Hanya terdengar suara ledakan yang menggelegar. Gelombang tak berwujud tiba-tiba meledak, menembus atap dan langsung menuju langit. Di dalam istana penguasa kota 6 kota Fukuo, pupil Xie Xiu, penguasa kota Lin Yuan, tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba berdiri dan menatap keluar jendela. Tepat baru saja, dia merasakan suatu aura yang luas seperti jurang datang dari langit turun menutupi seluruh kota Lin Yuan. Suara Xie Xiu tiba-tiba tajam. Datang. Segera periksa semua celah ruang asing di sekitar. Para pengawal buru-buru menerima perintah dan pergi. Sementara itu, alis Xie Xiu semakin berkerut. Hanya ada dua kemungkinan yang dapat memicu fenomena dunia yang demikian. Entah dinding ruang asing yang melonggar, atau aura dari keberadaan yang mengerikan bocor, atau memang ada peliharaan kelas legenda yang dilahirkan. Dan saat ini saya terpaku menatap layar cahaya di depan. Kelas legenda benar-benar menjadi. Saya mengambil napas dalam-dalam berusaha menenangkan jantung yang berdegup kencang. Apakah malaikat kelas legenda benar-benar bersedia menjadi peliharaanku? Lagi pula, baru saja beberapa waktu yang lalu saya baru saja mengalami pengkhianatan dari iblis pesona. Namun sosok perak itu tiba-tiba mengembangkan sayapnya dan berlutut dengan satu lutut. Di dalam pupil berwarna emas terdapat ketegasan yang tak terbantahkan. Malaikat suci Liuli meminta untuk menjadi angel binatang peliharaan Anda. Mendengar suara yang tegas itu, aku perlahan-lahan mengangkat sudut bibirku. Di dunia ini, akhirnya tidak semua angel binatang peliharaan. Sepertinya tidak setega iblis pesona itu. Aku dengan serius mengulurkan tangan. Liuli, selamat datang menjadi angel binatang peliharaan pertamaku. Ketika kata-kataku terucap, sebuah tetes air mata yang bening perlahan meluncur di pipi putih gadis itu. Momen ini telah ia tunggu lama. Dan sekarang dia akhirnya menantikannya. Keesokan harinya aku membawa Liuli ke pintu masuk ruang ujian pemula. Di sini adalah zona aman yang dipisahkan oleh militer di ruang yang berbeda. Area aman terisolasi. Di dalamnya maksimal hanya ada monster tingkat 5. Semua binatang buas yang ditempatkan di dalamnya telah ditanamkan dengan tanda khusus. Setiap kali penguji berhasil mengalahkan, poin yang sesuai akan otomatis terkumpul. Informasi yang dikumpulkan terakhir akan dimasukkan ke dalam sistem pemantauan untuk penilaian informasi ujian akhir. Dengan cepat, semua orang menyadari identitas Liuli, dan semuanya menunjukkan tatapan ejekan. Tiba-tiba, suara aneh dan sarkastik muncul. Oh, bukankah ini si itu? Chen Ziming mendekat perlahan sambil memeluk iblis pesona. Iblis pesona yang ada dalam pelukannya segera berbicara dengan nada manja. Tuan, namanya Gusing. Di mata Chen Ziming, terdapat sinar penghinaan. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kemurahan hatimu, bagaimana aku bisa mendapatkan perjanjian dengan angel binatang peliharaan kelas epik sebaik ini? Sambil berkata, tangannya mencengkeram pinggang iblis pesona. Iblis pesona mengeluarkan suara manja yang marah. Hanya dengan mengikuti orang jenius sepertimu, aku bisa menunjukkan nilai sebenarnya. Dan orang-orang di sekitar juga turut menyetujui. Dia seorang rakyat biasa tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xiao. Apalagi dia sekarang mengikat kontrak dengan seorang yang tidak berguna. Angel binatang peliharaan ini bahkan lebih tidak bisa dibandingkan dengan Chen Xiao. Saya dengan tenang melihat penampilan Chen Ziming. Sudut mulutnya bahkan tersenyum samar. Namun Liuli mendekat dengan wajah marah. Sebuah tekanan api emas suci meluap. Liuli, saya tepat waktu mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Sekarang yang paling penting adalah ujian pemula. Jangan biarkan mereka mempengaruhi mentalitasmu. Iya, Tuan. Dia menarik napas dalam-dalam dan mundur. Tekanan itu pun perlahan menghilang. Saya tidak mengatakan banyak hal. Dengan tenang, saya membawa Liuli menghilang di pintu masuk ujian. Menatap sosok kami yang menghilang. Namun, Succubus itu mengerutkan kening. Tadi sepertinya dia merasakan sesuatu di diri Liuli. Merasakan tekanan yang membuatnya berdebar. Setelah melewati cahaya biru, pemandangan di depan tiba-tiba berubah. Ini adalah sebuah hutan besar. Sebuah segmen langit yang kelabu. Kabut menyelimuti sekeliling. Saya mengeluarkan stopwatch dan mengatur selama 4 jam. Ruang ujian pemula memiliki batasan waktu 4 jam. Begitu waktu habis, akan dikirim keluar. Liuli saat ini mengembangkan kedua sayapnya dan mengapung di udara. Pemilik, tenang saja. Dengan saya di sini, kamu pasti tidak akan mengalami masalah. Dapat dikatakan bahwa pemburu binatang peliharaan yang terbangun tidak ada bedanya dengan orang biasa. Situasi ini hanya akan mereda ketika mencapai tahap luar biasa. Pada saat itu, kualitas fisik pemburu binatang peliharaan akan meningkat secara signifikan, dan juga dapat mengontrak binatang peliharaan kedua. Selain itu, akan terbangun kemampuan bakat yang menjadi miliknya sendiri.
Saat itulah, dari dalam kabut tebal tiba-tiba, terdengar suara patahnya cabang-cabang. Seekor monster setinggi 2 meter muncul perlahan. Itu terlihat seperti banteng liar, tetapi seluruh tubuhnya hitam seperti lonceng tembaga. Di mata binatang itu berkilau cahaya merah yang haus darah. Melihat atribut banteng liar itu, saya tidak dapat menahan alis saya berkerut. Begitu memasuki ruang ujian pemula, saya langsung bertemu dengan monster elit tingkat 2. Ini benar-benar bukan keberuntungan yang baik. Serahkan padaku, Tuan. Di mata Liu Li, semangat bertarung yang membara muncul, diiringi dengan teriakan yang jelas. Api emas yang cemerlang melambung dan seketika mengkristal. Itu berkumpul menjadi sebuah pedang besar yang menyala dengan api suci. Banteng liar itu marah akan kekuatan yang tiba-tiba ini. Diiringi dengan raungan yang mengguntur. Itu melancarkan keterampilan andalannya, serangan barbar. Seperti sebuah kereta perang yang tidak terkendali, ia melaju langsung. Namun, Liu Li tetap tak bergerak sedikit pun. Hingga banteng liar itu mendekat di depannya. Sebuah busur cahaya emas yang sempurna membelah kabut. Banteng tulang keras mempertahankan posisi menyerangnya. Namun, ia jatuh dengan keras di belakang Liu Li. Tubuh besarnya bahkan terbelah dengan rapi menjadi 2. Segera setelah itu, sebuah cahaya biru tua muncul dan masuk ke dahi Liu Li. Hanya dengan mengalahkan satu banteng tulang keras tingkat 2, tingkat Liu Li langsung naik ke tingkat 1. Sementara itu, saya hanya merasakan suara berdengung di kepala saya. Tingkat saya juga segera mencapai tingkat kebangkitan 1. Kemudian saya memfokuskan pandangan saya pada semua atribut Liu Li. Liu Li yang baru saja naik ke tingkat 1 memiliki semua atribut yang dengan jelas mengalahkan banteng tulang keras tingkat 3. Dan ke depannya, perbedaan ini akan berkembang secara geografis seiring dengan peningkatan tingkat. Dengan kekuatan Liu Li saat ini, banteng tulang keras tingkat 3 biasa. Monster di hadapannya sudah tidak berdaya. Oleh karena itu, sekarang yang membatasi kami untuk naik level. Kecepatannya bukanlah kekuatan monster, melainkan bagaimana cara cepat dan tepat menemukan jejak monster. Sementara itu, di ruang pemantauan dalam ruang uji, penanggung jawab Su Feng memperhatikan layar pusat dengan seksama. Alisnya semakin berkerut saat melihat layar besar yang bersinar. Mahasiswa tahun ini dari kota Linyuan memiliki level seperti ini. Kecuali Chen Ziming yang hampir mencapai kelas A. Lainnya bahkan tidak mencapai kelas B. Saat dia bersiap untuk mengalihkan pandangannya, secara tiba-tiba, pandangan sampingnya menangkap data yang aneh. 200 poin di belakang nama Gusing sedang melonjak dengan kecepatan yang hampir mengerikan. Akhirnya menerobos batas 5.000. Bagaimana mungkin ini? Mengapa laju pertumbuhan poinnya begitu mengerikan? Su Feng berteriak dengan keras. Bawa data Gusing. Staf di samping tidak berani menunda. Segera ambil dataku. Dan setelah memeriksa data, alisnya semakin berkerut. Kenapa mengontrak Angel binatang peliharaan kelas epik yang cacat? Bisa mencapai prestasi yang begitu cemerlang? Tetapi di detik berikutnya, sepertinya dia memikirkan sesuatu. Apakah Angel binatang peliharaan kelas epik itu telah pulih? Di layar, poin saya masih terus meningkat. Dan potensi kemampuan saya sudah mencapai tingkat S. Tangan Su Feng tanpa sadar mulai bergetar. Segera beritahu Tuan Cheng. Setelah 3 jam peningkatan, Liu Li berhasil naik ke tingkat kesadaran tahap 3. Mendekati tingkat kesadaran tahap 4. Sebuah cahaya lengkung emas melintas di samping. Beberapa elit tahap 3 yang menyerang Liu Li. Monster itu juga terbelah menjadi 2. Tadi saya menemukan saat bertarung. Sepertinya di arah timur ada sesuatu yang besar. Jika persepsi saya tidak salah, itu seharusnya. Ini adalah monster tahap 5 yang telah sadar. Mendengar kata-kata ini, saya langsung semangat. Seekor monster ajaib tingkat 5 yang terbangun cukup untuk Liu Li. Level Liu Li akan meningkat pesat. Berdasarkan petunjuk Liu Li, kami mendekat dengan hati-hati. Ternyata itu adalah seekor monster haus darah tingkat 5 yang terbangun. Harimau darah, dan kualitasnya cukup tinggi. Namun, ketika kami bersiap untuk mendekat dengan hati-hati, kami menemukan bahwa harimau haus darah ini memaksa sebuah tim beranggotakan 5 orang terpojok. Yang terkuat dalam tim kecil ini juga hanya seorang master binatang peliharaan tingkat 3. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Beberapa anggota tim terlihat putus asa. Melihat ke arah gadis di tengah tim, Shen Ruosue menggigit bibirnya dengan erat. Menghadapi harimau haus darah berkualitas tinggi tingkat 5. Tim pemula ini bahkan berharap untuk melarikan diri pun sangat sulit. Dengar, kami mungkin tidak akan bisa keluar dari lembah ini. Tapi bahkan jika itu adalah es, kami harus merobek dagingnya sedikit. Mengerti. 4 orang menggigit gigi mereka. Suara mereka dipenuhi dengan ketakutan akan kematian. Dan lidah berwarna merah darah dari harimau haus darah menjilat taringnya. Tampaknya ia akhirnya bosan dengan permainan kucing dan tikus ini. Dengan satu raungan yang menggema, harimau haus darah tiba-tiba melompat dengan garang. Dalam suara jeritan yang tajam saat cakarnya merobek udara, Shen Ruosue bahkan bisa mencium angin busuk yang datang ke arahnya. Melihat pemandangan ini, saya tidak ragu lagi. Liu Li mengaktifkan bentuk malaikat penyala. Saat Liu Li menerima perintah, dia pun membebaskan belenggu tubuhnya. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah. Api suci merah menyala tiba-tiba meledak, menguapkan kabut abu-abu dalam radius 100 meter.
Bahkan udara terbakar, membentuk distorsi. Dalam tatapan saya yang terkejut, sebuah sosok yang sangat cantik perlahan keluar dari api. Sayap yang terbakar oleh api suci sepenuhnya mengembang. Setiap helai bulu memancarkan pola emas bercahaya yang menakjubkan. Seolah-olah Dewi Api yang melangkah keluar dari mitos. Di bawah tekanan suci ini, seluruh udara di lembah tampaknya membeku. Meskipun harimau pencari darah adalah tingkat 5. Namun, di bawah tekanan Liuli, gerakan serangannya terhenti tiba-tiba. Tubuh besar itu mengambang aneh di udara. Kelas. Apakah ini binatang peliharaan? Salah satu anggota tim bergumam dengan suara bergetar. Shen Ruoyue membuka mulutnya, tenggorokannya kering dan terasa sakit. Seharusnya iya. Di tengah tatapan terkejut semua orang. Pedang suci emas di tangan Liuli hanya diayunkan sembarangan. Jejak yang ditinggalkan oleh pedang suci di udara. Meninggalkan bayangan panas yang membara di udara. Harimau pencari darah mengeluarkan raungan putus asa. Tubuhnya yang keras dan dibanggakan seolah-olah seperti kertas tipis di hadapan. Kekuatan Angel binatang peliharaan kelas epik. Pupilnya masih membeku dalam ketakutan. Tetapi tubuhnya perlahan-lahan meluncur menyusuri tepi yang halus. Sebuah bola cahaya biru tua sebesar bola basket muncul dari tubuh sisa-sisa harimau yang haus darah. Perlahan-lahan tenggelam ke dalam dahi karakter malaikat. Ketika helaian terakhir dari cahaya suci menghilang ke udara, pola emas suci di sekelilingnya surut seperti ombak. Sayap yang terbakar berubah menjadi bintang api yang tersebar. Setelah memastikan tidak ada bahaya, karakter malaikat mengarahkan pandangannya ke bayangan yang tidak jauh. Ketika sosokku keluar dari bayangan, semua orang tertegun. Gusing. Shen Ruoyue mengerutkan pupilnya dengan tiba-tiba. Suaranya tanpa sadar meningkat 8 nada. Ketika aku mendekat, baru kutemukan bahwa yang diselamatkan ternyata adalah beberapa kenalan. Kelas ketua yang pintar. Pintar. Jawaban mekanis Shen Ruoyue. Seorang siswa yang sehari-hari tidak terkenal. Namun saat ini di sampingnya berdiri seseorang yang bisa mengalahkan. Binatang peliharaan kelas epik yang bisa mengalahkan monster tingkat 5. Perasaan tidak nyaman ini sangat kuat sampai-sampai pelipisnya berdenyut. Saya dengan sopan mengangguk dan memberi isyarat pada Liuli untuk pergi. Waktu yang tersisa sudah kurang dari setengah jam. Harus memanfaatkan waktu agar Liuli menaikkan levelnya menjadi bangkit tingkat 5. Liuli mengikuti dengan patuh. Sebelum pergi, dia tidak lupa membungkuk sedikit kepada beberapa orang. Tindakan ini membuat anggota tim terpana secara bersamaan. Ketua kelas, apakah kamu melihatnya? Saya hampir berlutut ketika binatang peliharaan itu memberi hormat. Jika saya bertemu Gusing dalam ujian 10 hari lagi, Shen Ruoyue berkata tanpa ragu. Langsung menyerah. Di dalam kantor wali kota, Xia Xiu berdiri dengan hormat di samping. Tatapan itu menunjukkan sedikit ketegangan. Di depannya ada seorang pria parubaya yang mengenakan seragam militer. Pria itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia adalah kepala seluruh distrik militer selatan. Wei Yuan, pemimpin sejati. Wei Yuan, pemimpin sejati. Mengapa Anda datang secara pribadi? Wei Yuan berpaling dan berkata dengan senyuman. Barusan datang dari kota Lanyang. Mereka memiliki seorang calon dengan potensi kelas A tahun ini. Cukup baik. Meskipun dia berkata begitu, tetapi di mata Wei Yuan, terlihat seberkas rasa kecewa. Sebagai kepala tertinggi distrik militer selatan, jelas bahwa dia datang untuk meninjau setiap kota secara pribadi. Ingin mencari bakat terbaik yang sesungguhnya. Namun hasilnya jelas membuatnya kecewa. Kepala Wei, situasi kota Linyuan kami tahun ini takutnya tidak jauh berbeda dengan kota Lanyang. Wei Yuan menghela napas, jelas terlihat kekecewaan di wajahnya. Sudahlah. Pemanggilan binatang peliharaan pada akhirnya tergantung pada takdir, tidak bisa dipaksakan. Sepertinya saya akan mengunjungi kota-kota lain saja. Xia Xiu Zheng bersikeras untuk mengantar. Asisten wali kota itu tergesa-gesa masuk dengan terbata-bata. Wajah Xia Xiu mendadak mendung. Kehilangan muka di depan mantan atasannya membuatnya sangat tertekan. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Hirama mengajarimu? Harus tenang saat menghadapi masalah. Barulah asisten itu menyadari sosok di dalam ruangan. Tokoh besar tapi tidak memperhatikan banyak hal. Wali kota. Kami di kota Linyuan telah muncul. Seorang siswa dengan potensi kelas S. Apa? Suara Xia Xiu tiba-tiba meninggi. Bahkan Wei Yuan, yang beberapa saat sebelumnya tampak tenang, tiba-tiba berbalik dan memberikan tatapan heran. Melihat Wei Yuan jelas menunjukkan ketertarikan. Xia Xiu dengan hati-hati mengusulkan. Kepala Wei, bagaimana kalau kita pergi melihat? Di mata Wei Yuan, kilau kecerdasan melintas sejenak. Ayo pergi. Namun saat ini, ruang kontrol sudah riuh. Su Feng SS menatap layar monitor. Kenapa skor meningkat begitu banyak dalam sekejap? Apakah dia telah mengganggu sarang monster? Angka mencolok di layar itu. Seperti palu berat yang menghantam jantungnya. Tempat pertama. Gusing 25.000 poin. Sementara itu, skor Chen Ziming yang berada di tempat kedua masih terjebak di angka menyedihkan 3.000 poin. Pandangannya beralih ke kolom penilaian potensi. Kolom nilai itu seketika membuat pupilnya menyusut. Penilaian potensi tingkat SSS. Di dalam ruang ujian, saya putih salju Liuli dipenuhi dengan darah binatang iblis. Ketika kepala serigala iblis tingkat 5 terakhir terbang tinggi,
Liuli tiba-tiba dipenuhi dengan cahaya emas yang cemerlang. Kebangkitan tingkat 5 tercapai. Aku yang berdiri di samping langsung memeriksa. Melihat semua atribut Liuli. Kengerian dari kualifikasi legendaris malaikat kecil. Saat ini akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda. Meskipun levelnya hanya kebangkitan tingkat 5. Tapi nilai atribut Liuli sudah mengalahkan binatang peliharaan biasa dengan kebangkitan tingkat 7 atau 8. Saya menatap kolom saran pelatihan di antarmuka sistem. Selama kita mengumpulkan kristal cahaya, inti roh suci, dan darah suci malaikat, ketiga bahan ini, kualitas Liuli akan mengalami peningkatan yang drastis. Hanya saja, di kota Linyuan, toko hewan peliharaan terbesar, bahkan tidak memiliki informasi tentang ketiga bahan tersebut. Pada saat itu, energi yang bergetar di sekitar Liuli akhirnya mereda dan dia berlari kecil menghampiri. Tuanku, kita harus pergi sekarang, kan? Saat ini, angka pada pengatur waktu tepat mencapai 0. Saya tersenyum dan menarik Liuli. Pegang erat erat. Saat berikutnya, cahaya putih yang menyilaukan menelan seluruh dunia. Ketika kami membuka mata lagi, kami sudah berada di alun-alun kota Linyuan yang familiar. Pada saat itu, Su Feng melangkah maju dengan cepat. Orang yang biasanya tidak banyak bicara ini. Kepala pengujian ini sekarang memiliki senyum lebar di wajahnya. Teman sekelas Gusing, penampilan Anda dalam ujian pemula sangat mengagumkan. Tuan Wali Kota secara khusus meminta untuk berbicara dengan Anda. Aku tertegun sejenak. Segera aku menyadari. Hasil seperti ini sudah bisa diprediksi sebelumnya. Ketika sosokku menghilang di ujung alun-alun, para peserta baru kemudian dipanggil kembali satu persatu. Chen Ziming muncul di tengah alun-alun sambil memeluk iblis cantik. Ia langsung dikelilingi oleh sekelompok siswa yang menjilat. Chen Ziming mendengarkan pujian-pujian ini. Sudut bibirnya hampir mengarah hingga ke telinga. Sejak mengikat kontrak dengan iblis cantik, dia tidak hanya terlepas dari hinaan sebagai playboy, tetapi dimanapun dia pergi, dia selalu mendapatkan pujian. Memikirkan ini, dia menjadi semakin puas dengan iblis cantik di pelukannya. Meir, malam ini aku akan menghargaimu dengan baik. Besok aku akan membawamu ke dimensi lain untuk meningkatkan levelmu. Iblis cantik itu langsung merona mendengar kata-kata itu. Aku akan mendengarkan kakak Ziming saja. Sikap yang ingin menolak tapi juga menyambut ini membuat Chen Ziming merasakan panas di seluruh tubuhnya. Sampai ingin segera membawa orang itu pulang. Saat itu, peringkat diumumkan. Semua orang langsung menatap. Layar besar di tengah alun-alun. Chen Ziming dengan bangga memeluk iblis menggoda. Dengan senyum percaya diri di sudut bibirnya. Apakah saya salah melihat? Mengapa nama Chen Xiao berada di urutan kedua? Tiba-tiba sebuah suara. Seperti petir yang menghantam seketika. Menghancurkan mimpi indah Chen Ziming. Dia segera menoleh dan menatap. Data yang mencolok di layar. Tempat kedua. Mata Chen Ziming memerah dan suaranya berubah nada. Poin 4100. Penilaian potensi A. Chen Ziming terlihat sangat marah dan suaranya berubah. Ini tidak mungkin. Sementara itu, iblis menggoda juga kaku seluruh tubuhnya. Dia selalu memperhatikan papan peringkat. Tujuannya adalah untuk melihat peringkat pemilik yang telah dia tinggalkan. Di bawah tatapan semua orang, nama pertama perlahan terungkap. Gusing. Poin 44.300. Penilaian potensi SSS. Saat peringkat ini terungkap, Chen Ziming terdiam seperti disambar petir. Dia menatap kedua angka itu dengan tajam. 44.300 versus 4.100. Jarak 10 kali lipat. Mata Chen Ziming memerah. Tangan yang tiba-tiba muncul mencengkeram bahu petugas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini pasti kecurangan. Suara petugas terdengar sangat tenang dan menakutkan. Nilai ini telah diperiksa langsung oleh wali kota. Apakah Tuan Chen meragukan kemampuan penilaian wali kota? Kalimat ini seperti ember air es yang dicurahkan ke kepalanya. Chen Ziming terhuyung mundur 2 langkah. Begitu memikirkan tentang anak miskin yang pernah ia injak. Anak miskin itu malah menghina dia dengan cara seperti ini. Api kemarahan di dadanya hampir membakar habis dirinya. Matanya memerah seperti binatang liar yang marah. Saya akan menyewa tim pemburu iblis terbaik. Jika tidak cukup, 20 tim. 10 hari lagi dalam ujian akademi, saya akan membuat. Sampah itu akan berlutut di depan saya dan memohon ampun. Di sisi lain, di bawah arahan Su Feng, aku tiba di kantor wali kota. Setelah melihatku, Xia Xiu segera berdiri untuk memperkenalkan diri. Rekan belajar Gusing. Ini adalah Wei Yuan, kepala wilayah militer selatan. Pupilku menyempit. Nama ini sangat terkenal di negara Longxia. Master binatang peliharaan kelas raja. Penentu kestabilan wilayah perang selatan. Adalah sosok yang benar-benar dapat mengatasi kesulitan negara. Yang mampu membalikan keadaan dalam waktu kritis. Setelah kembali sadar, aku langsung melakukan salam. Selamat pagi, pimpinan. Selamat pagi, wali kota. Wei Yuan sedikit mengangguk dan berkata dengan lembut. Rekan belajar Gusing. Selamat atas pencapaianmu di uji coba pemula. Penilaian potensi kelas SSS. Terima kasih, Tuan Pimpinan. Namun Tuan Pimpinan memanggilku. Seharusnya ada hal lain, kan? Sebuah kilasan penghargaan melintas di mata Wei Yuan. Rekan belajar Gusing. Aku sebenarnya memiliki permohonan. Sambil berbicara, pandanganku melirik Xia Xiu dengan samar.
Wali kota ini segera mengerti dan dengan hormat keluar dari ruangan. Namun dalam hati, gelombang besar kembali mengguncang. Apa sebenarnya rahasia besar yang bahkan dia, seorang penguasa kota pun tidak berhak mengetahuinya? Setelah pintu ditutup, Wei Yuan mengangkat tangannya dan melambai. Sebuah tirai cahaya biru muda mengembang seperti gelombang air, menyelubungi seluruh ruangan. Saya menutup pupil saya dan menunjukkan ekspresi terkejut. Ini adalah kekuatan wilayah. Wei Yuan tersenyum dengan tenang. Penggunaan dasar wilayah. Setelah kamu naik ke tingkat pemimpin, kamu akan menguasainya. Ini terutama untuk memastikan percakapan kami tidak diintip oleh pihak luar. Wajah saya semakin serius. Dapat membuat seorang pengendali binatang peliharaan tingkat raja bersikap begitu hati-hati bukanlah hal biasa. Mungkin berkaitan dengan nasib negara Longxia. Teman sekelas Gusing, kamu seharusnya tahu bahwa ruang alternatif adalah dunia lain yang sedang berintegrasi dengan bintang biru. Setiap negara membangun garis pertahanan di ruang alternatif untuk menyediakan lingkungan latihan bagi pengendali binatang peliharaan tingkat rendah. Aku mengangguk. Sejarah ini sudah tercatat dalam buku pelajaran. Wei Yuan tiba-tiba mengubah perbincangannya. 3 peta cahaya segera muncul. Namun, pembangunan garis pertahanan kerajaan Longxia jauh tertinggal dari negara-negara lain. 3 tahun yang lalu kita menemukan sebuah lokasi ujian raksasa di posisi kunci. Namun, lokasi ujian ini kebetulan terletak di titik paling kritis dari garis pertahanan. Jika lokasi ujian ini tidak dibuka, garis pertahanan akan selamanya memiliki celah. Makhluk ras iblis tersebut bisa menyerang melalui celah ini kapan saja. Mendengar ini, saya tidak bisa tidak mengangkat kepala dan bertanya. Tapi sepertinya saya tidak bisa membantu. Wei Yuan mengangkat tangan untuk menghentikan. Jari-jarinya menyentuh ruang kosong. Proyeksi 3 dimensi segera terbentang. Sebagian besar dari proyeksi tersebut menunjukkan warna hijau yang menandakan telah berhasil. Hanya daerah paling inti yang berkedip dengan cahaya merah yang menyilaukan. Semua area ujian level lain telah ditaklukkan oleh tentara kita. Hanya lokasi terakhir ini yang memerlukan kebangkitan. Tim terdiri dari 3 orang dengan tingkat 5 atau di bawahnya untuk tantangan. Dan tingkat kesulitan adalah level jurang. Tempat ujian adalah rahasia khusus dalam ruang yang berbeda. Peserta yang berhasil dapat memperoleh hadiah yang melimpah. Dan berdasarkan kesulitan, pihak resmi Longxia negara. Dan membaginya menjadi 5 tingkat. Biasa, kesengsaraan, mimpi buruk, neraka, serta yang tertinggi, jurang. Wei Yuan berkata dengan serius. Saya membutuhkan kalian bersama 2 SSS lainnya. Jenius untuk menyelesaikan tantangan akhir ini. Membantu Longxia negara menyelesaikan pembangunan garis pertahanan. Setelah mendengar ini, akhirnya saya mengerti mengapa kepala zona militer ini akan datang sendiri. Mencari pelatih hewan peliharaan pemula yang sedang bangkit. Ujian kali ini memang memiliki risiko besar. Jadi selama kalian berpartisipasi, kalian berhak untuk memilih satu barang di gudang militer selatan. Wei Yuan berkata, mengangkat tangan dan membuka layar cahaya di udara. Bayangan tak terhitung dari bahan langka berputar di layar cahaya. Saya mendongak dan secara kebetulan melirik. Pandangan seketika tertarik pada salah satu bahan di dalamnya. Kepala Wei. Di gudang militer ada sepotong lengkap kristal cahaya. Sebuah keheranan melintas di mata Wei Yuan. Sepertinya barang ini sangat penting bagimu. Selama kamu setuju untuk berpartisipasi dalam ujian, apapun hasilnya, itu akan menjadi milikmu. Kesepakatan. Saya tidak ragu untuk menyetujuinya. Hal seperti ini untuk melayani negara sudah saya niatkan untuk diterima. Kristal cahaya saat ini adalah kebahagiaan yang tidak terduga. Wei Yuan juga menghela napas lega. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan, kita berangkat sekarang. Setiap hari yang terbuang, celah pertahanan akan semakin banyak. Mengorbankan beberapa nyawa pengendali binatang peliharaan Longxia. Setelah mengatakannya, Wei Yuan langsung membawa saya dan Liu Li terbang tinggi. Dalam suara yang menghancurkan udara. Seekor burung pemakan awan yang menutupi langit tiba-tiba merobek lapisan awan. Ketiga orang itu mendarat dengan stabil di punggungnya yang lebar. Saya secara instingtif memeriksa informasi tentang burung pemakan awan ini. Semua atribut yang penuh tanda tanya membuatku terkejut. Ini berarti bahwa binatang peliharaan ini setidaknya adalah tingkat penguasa. Tingkat pemimpin bahkan mungkin tingkat raja yang lebih tinggi. 3 jam kemudian, burung yang menelan awan mendarat di pangkalan militer yang dikelilingi pegunungan. Saat aku melompat dari punggung burung raksasa, segera memperhatikan 2 pemuda di alun-alun camp. Wei Yuan memberikan informasi singkat tentang beberapa orang. Ying Bingqin Tian berasal dari Kyoto. Potensi tingkat SSS. Gusing berasal dari kota Linyuan. Juga memiliki potensi tingkat SSS. Ujian kali ini akan dijalani oleh kalian bertiga bersama-sama. Aku dengan sopan melambaikan tangan. Setelah itu, aku memeriksa informasi tentang binatang peliharaan mereka. Ying Bing, yang mengenakan pakaian putih, berdiri di sebelah kiri. Di bahunya bertengger burung kecil yang bening seperti kristal es. Feng Huang Es Suangu. Kualifikasi legendaris 1 bintang. Tingkat kebangkitan 5. Keterampilan. Tusukan kerucut dingin. Badai embun dingin. Penjara cincin es. Setelah digunakan, binatang peliharaan mengalami kondisi lemah. Tatapannya tertahan di Liu Li selama beberapa detik.
Sekilas keheranan melintas di dalam pupil biru esnya. Sementara itu, Qin Tian di sisi kanan melipat kedua tangannya dengan ekspresi angkuh. Di sampingnya berdiri seorang pohon manusia perunggu setinggi 3 meter. Pohon manusia perang. Kualitas legenda bintang 1. Kebangkitan tingkat 5. Keterampilan. Pita akar pengikat. Ledakan teknik besar. Perisai besi kayu. Dia menatapku dengan sinis, menunjukkan sedikit rasa meremehkan. Di kota kecil ini juga terdapat bakat-bakat. Kemungkinan besar mereka mengandalkan kemampuan untuk mendapatkan poin. Mungkin mendapatkan level SSS. Saya tidak peduli dengan sikap Qin Tian. Membandingkan jumlah 3 binatang peliharaan. Dalam hati mulai ada penilaian. Meskipun semua atribut Liu Li tidak tergolong yang terbaik. Namun, ia unggul karena seimbang dan tidak memiliki kelemahan. Yang lebih penting adalah dia memiliki satu slot keterampilan lebih banyak dibanding 2 yang lain. Binatang peliharaan memiliki satu slot keterampilan tambahan. Frost Phoenix yang dimiliki Yingbing jelas lebih unggul daripada Qin. Tree of War di pihak Tian jauh lebih baik. Terutama teknik yang membelenggu dengan cincin embun beku itu. Dapat sebanding dengan kidung akhir Liu Li. Semua perlu membayar harga tertentu untuk menggunakannya. Mengenai pohon perang. Selain memiliki atribut kekuatan dan fisik yang baik, sepertinya tidak ada keunggulan lain. Ketiga kemampuannya cukup biasa. Dan juga belum memiliki kemampuan akhir. Diperkirakan bahwa perang ini adalah tentang pohon perang. Mendekati ambang kualifikasi legenda. Saat itu, tatapan Wei Yuan melintas di antara ketiga dari kita. Apakah kalian masih perlu mempersiapkan sesuatu? Jika tidak, mari kita berangkat sekarang. Segera kami tiba di sebuah aula kuno. Wei Yuan memperkenalkan. Tempat ini pernah menjadi tanah suci bagi ras elf. Namun entah mengapa seluruh ras elf menghilang. Hanya menyisakan tempat ujian ini. Untuk menyelesaikan ujian ini, kalian seharusnya dapat memperoleh hadiah yang bagus. Tapi jika kalian menghadapi bahaya, kalian harus memilih untuk keluar dengan cepat. Lagi pula, keselamatan kalian adalah yang terpenting. Qin Tian menepuk dadanya dan menjamin. Jenderal Wei, jangan khawatir. Dengan saya di sini, ujian kali ini pasti berhasil. Semoga saja. Wei Yuan menatapnya dalam-dalam lalu. Ia kemudian menunjuk ke platform batu di tengah aula besar. Kalian cukup meletakkan tangan kalian di atasnya untuk memulai ujian. Setelah itu, dia memberi penghormatan militer yang berat kepada kami bertiga. Terakhir, semoga kalian kembali dengan kemenangan. Di bawah tatapan semua orang, kami bersamaan meletakkan tangan kami di atas platform batu. Dalam sekejap, cahaya yang menyilaukan melesat ke langit, dan sepenuhnya menelan sosok kami. Tempat ujian. Tanah yang gelap seolah-olah direndam dalam tinta. Puing-puing berserakan di tanah tandus. Qin Tian tiba-tiba berhenti, wajahnya penuh dengan kebanggaan. Hei, dari desa. Terlepas dari cara apapun yang kau gunakan untuk mendapatkan penilaian SSS. Jika nanti ada bahaya, bersikaplah jujur. Bersembunyi di belakangku dan saudari Bing. Dengan kami di sini, jika terjadi bahaya, setidaknya bisa menyelamatkan nyawamu. Saya mengangkat alis dengan rasa ingin tahu. Meskipun tuan muda dari Kyoto ini agak sombong, namun orangnya tidak jahat. Tidak masalah. Kamu jalan di depan, saya tidak akan merebut perhatianmu. Setelah itu saya juga membuat gerakan meminta agar kamu duluan. Kamu memang tahu cara bersikap. Qin Tian mengeluarkan suara puas. Dia berjalan cepat menuju depan kelompok. Sementara di samping, Yingbing tampaknya sama sekali tidak menganggap masalah ini serius. Dia fokus berkomunikasi dengan Feng Huang Es di bahunya. Tak lama kemudian, kami bertemu dengan 3 monster. Uji coba boneka seimbang. Tingkat kebangkitan 6. Kekuatan 100. Konstitusi 100. Mental 100. Kecepatan 100. Keterampilan. Pukulan berat 1000 mesin. Medan kekuatan seimbang. Setelah melihat informasi tentang 3 boneka uji ini, saya baru menyadari betapa sulitnya ujian jurang. Boneka uji dengan semua atribut 100. Sudah mencapai level binatang buas kelas 6 yang luar biasa. Kekuatan sebenarnya bahkan melebihi bis magis pada level yang sama. Yang lebih menakutkan adalah ini baru saja gelombang pertama dari monster ujian. Qin Tian sudah melangkah maju dengan besar. Kakak Bing, jangan ikut campur. Serahkan besi-besi ini kepadaku. Yingbing mengangguk pelan. Qin Tian bisa mendapatkan penilaian potensi level SSS. Mengalahkan ketiga boneka ujian ini bukan masalah. Penduduk pohon. Akar mengikat. Dengan satu perintah dari Qin Tian, akar kokoh dari pohon perang muncul dari tanah. Seperti ular raksasa yang melilit ketiga boneka. Serat kayu dan cangkang logam. Gesekan mengeluarkan suara nyaring. Akhirnya dalam 3 suara ledakan, boneka berubah menjadi serpihan di tanah. Bagaimana pohonku? Qin Tian dengan bangga berpaling dengan wajah meminta pujian. Aku bertatap mata dengan Liu Li. Kami saling memberi jempol dengan saling pengertian. Liu Li dengan wajah penuh kekaguman menambahkan satu kalimat. Sangat hebat. Qin Tian yang terpesona tersenyum lebar. Meskipun kalian sedikit kurang kuat, tetapi perhatikan pertarunganku dengan baik. Pasti bisa belajar banyak hal. Selanjutnya, Qin Tian terus berfungsi sebagai pembuka jalan. Seiring semakin dalam menghadapi, boneka ujian juga semakin kuat. Ketika 5 boneka ujian 7 tingkat yang terbangkit menghalangi. Di depannya,
Qin Tian akhirnya tidak bisa tersenyum lagi. Pertarungan boneka ujian dengan atribut rata-rata 120 poin. Melawan pohon pertikaian jelas sangat sulit. Tuan Qin, apakah Anda perlu bantuan? Aku dengan baik hati mendekat untuk bertanya. Tidak perlu. Qin Tian menggigit gigi belakangnya dan bertahan. Tetapi, siapapun bisa melihat bahwa dia berusaha keras. Namun, di sampingnya, Yingbing bersuara dingin. Saya mengendalikan. Kamu keluarkan. Mendengar suara Yingbing, Qin Tian seketika merasa lega. 5 boneka ujian ini bisa dia selesaikan. Tapi harus membayar harga tertentu. Selanjutnya, dengan kehadiran Yingbing, situasi pertempuran segera berbalik. Boneka ujian Suanyuan Hielo mengayunkan sayapnya. Sendi-sendinya seketika tertutup embun beku. Pohon perang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengangkat cabang yang tebal. Cabang itu menghancurkan boneka beku satu persatu. Saya juga senang untuk bersantai di perjalanan berikutnya. Tidak lama kemudian, dia berhasil menerobos tahap pertama dengan mudah. Di ujung jalan muncul 3 terowongan yang dalam. Ini adalah tahap kedua dari ujian level jurang. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh Wei Yuan, ketiga terowongan ini harus dipilih satu oleh satu orang. Menyelesaikan ujian masing-masing secara mandiri untuk bisa masuk ke tahap ketiga. Mengenai isi tahap ketiga, bahkan Wei Yuan juga tidak tahu. Peserta ujian terakhir hanya mencapai level kedua. Pada saat itu, Qin Tian tiba-tiba berbalik menatapku. Suaranya mengandung keraguan yang jelas. Apakah kamu bisa? Dia sama sekali tidak khawatir tentang kekuatan Yingbing. Sebagai pemuncak ujian pemula di kota Kyoto, kekuatan dia bahkan lebih tinggi dari miliknya. Namun, jenius yang berada di depanku ini berasal dari desa. Jika dia menghambat, maka ujian mereka kali ini juga akan gagal. Aku tidak membela diri dan langsung berjalan menuju jalur yang terletak tepat di tengah. Seorang pria tidak boleh mengatakan tidak bisa. Begitu menginjak jalur, aku merasakan seolah-olah berada di dunia lain. Pintu masuk yang kudapati sudah menghilang. Yang menggantikan adalah sebuah aula melingkar yang besar. Dan di depanku, sosok mekanis perlahan-lahan mulai membentuk. Boneka ujian tipe penguatan. Kebangkitan tingkat 5. Kekuatan 90. Konstitusi 90. Spiritual 90. Kecepatan 90. Keterampilan. Pukulan berat 1000 mesin. Peningkatan atribut. Medan keseimbangan dapat ditumpuk. Saya mengernyitkan dahi. Tipe penguat jelas lebih kuat dibandingkan tipe keseimbangan biasa. Boneka itu jelas lebih kuat dari satu level. Tidak hanya mendapatkan satu keterampilan peningkatan atribut. Yang lebih sulit adalah medan keseimbangan itu. Jika beberapa boneka penguat muncul bersamaan, itu akan sulit. Jika boneka percobaan bentuk muncul, maka akan menjadi masalah. Liu Li, selesaikan itu. Belum selesai berbicara, sayap perak Liu Li sepenuhnya terbentang. Di tangannya terkumpul sebuah pedang panjang yang menyala dengan api. Sosoknya tiba-tiba muncul di depan boneka. Cahaya pedang emas melintas seperti bulan sabit. Boneka penguat langsung terputus. Menjadi 2 pecahan reruntuhan yang jatuh ke tanah. Meskipun boneka yang terbangun ini memiliki kekuatan yang baik, namun, semua atributnya telah melampaui 150. Di depan Liu Li, itu tetap tidak berdaya. Dengan hancurnya boneka, penghalang layar biru di depan juga ikut lenyap. Layar biru itu pun menghilang. Di dalam ruang kedua, menunggu kami masih ada boneka percobaan tipe diperkuat. Hanya saja levelnya telah meningkat menjadi tingkat ke-6 yang terbangun. Melihat atributnya melonjak hingga 120 poin. Saya tidak bisa tidak mengernyitkan dahi. Tidak heran para penguji sebelumnya tidak bisa melewati level ini. Di depan ini ada boneka perkuatan yang terbangkitkan tingkat 6. Atributnya sudah setara dengan Angel binatang peliharaan kelas epik tingkat 5. Dan ini baru saja tahap kedua. Cahaya pedang Liu Li bersinar sekali lagi. Boneka percobaan itu jatuh dengan suara keras. Di ruang berikutnya 2 boneka terbangun. Tingkat 6 muncul sekaligus. Medan keseimbangan mulai menunjukkan kekuatannya. Menekan semua atribut Liu Li sekitar 10 poin. Syukurlah Liu Li masih memiliki keunggulan mutlak. Dengan cepat menyelesaikan kedua ujian yang telah terbangun. Ujian tingkat 6. Selanjutnya, kesulitan ujian terus meningkat. Ketika kami sampai di ruang terakhir, 3 sosok yang memancarkan aura mengerikan. Ujian boneka siap menghadapi. Ujian boneka tipe diperkuat. Tingkat terbangun 7. Kekuatan 150. Ketahanan 150. Mental 150. Kecepatan 150. Keterampilan. Pukulan berat 1000 mesin. Peningkatan atribut. Medan keseimbangan dapat ditumpuk. Melihat 3 ujian yang berhadapan dengan Liu Li. Boneka ujian tipe dihormati yang diperkuat. Di bawah tumpukan 3 posisi seimbang, Liu Li. Atributnya ditekan hampir 30 poin. Ini berarti jika Liu Li tidak mengaktifkan bentuk seraf, menghadapi boneka ini menjadi cukup rumit. Dalam sekejap, saya membuat keputusan. Liu Li. Mengaktifkan bentuk seraf untuk menyelesaikan dengan cepat. Saat gadis kecil itu menjawab, nyala api merah menyala tiba-tiba dari sekelilingnya. 4 sayap cahaya terbentang di belakangnya. Gelombang energi suci yang menyala menyapu seluruh ruang. 3 pedang emas meluncur seperti meteor membelah langit. Tekanan mutlak dengan nilai atribut yang 2 kali lipat 300 poin. 3 boneka tipe diperkuat bahkan tidak sempat
Untuk bereaksi pun segera terbelah dengan rapi menjadi dua. Tubuh yang tersisa terbakar dalam api malaikat yang menyala. Dalam sekejap berubah menjadi abu. Sementara itu, di ruang pengawasan inti tempat ujian, sebuah panggung batu besar menggantung di tengah secara real-time, menampilkan situasi kemajuan ujian peserta. Pemimpin. Mereka sudah masuk ke level kedua. Wei Yuan mengangguk sedikit mendengar itu. Guang menatap ke panggung dengan berat. Dia lebih tahu daripada siapapun bahwa level kedua baru dimulai. Baru adalah ujian sebenarnya dari ujian kali ini. Ujian tahun lalu kecuali untuk orang SSS itu. Jenius dengan potensi tingkat tinggi berjuang untuk sampai ke akhir. Dua jenius SS lainnya bahkan hanya menyelesaikan. 70% kemajuan sudah tereliminasi. Wei Yuan secara tidak sadar berpikir, jika gagal lagi kali ini, maka hanya bisa menunggu sampai tahun depan. Kirimkan perintah. Biarkan Legiun Perbatasan memasuki status siaga tingkat 1. Setelah menyelesaikan tahap kedua, sebagian dari tempat ujian akan menghilang. Saat itu, makhluk ras iblis pasti akan mengalir masuk dari celah. Ya. Asisten sedang bersiap untuk berbalik pergi. Namun di sudut matanya tiba-tiba melihat altar batu. Bersinar dengan cahaya yang mencolok. Atasan. Sepertinya ada yang telah menyelesaikan tahap kedua. Wei Yuan tiba-tiba berbalik dan fokus pada altar batu. Terlihat jelas di atasnya. Satu orang telah menyelesaikan 5 kata besar. Atasan. Saya rasa itu harusnya Yingbing. Asisten yang tersadar menganalisis. Toh, garis keturunan pemenang itu istimewa. Seumur hidup hanya bisa mengontrak satu angel binatang peliharaan kelas epik. Saya hanya terlihat santai bersandar di samping tiang batu, beristirahat. Keluarga Yinga sebagai salah satu keluarga tertua di negara Longxia. Salah satu klan yang memiliki pewarisan darah yang sangat istimewa. Anggota klan hanya dapat mengontrak satu angel binatang peliharaan sepanjang hidup mereka. Namun, kekuatan darah dapat secara bertahap meningkatkan kualifikasi angel binatang peliharaan. Oleh karena itu, angel binatang peliharaan milik orang-orang Yinga paling buruk pun sudah memulai dari tingkat epik. Namun, ekspresi Wei Yuan tetap serius. Gadis singa ini adalah yang paling berbakat dalam 100 tahun terakhir. Dia adalah yang memiliki bakat tertinggi. Wajar jika dia bisa menyelesaikan ujiannya begitu cepat. Namun, jika Gusing dan Qintian tidak dapat menyelesaikan ujiannya, bahkan jika Yingbing sangat kuat, itu tidak ada gunanya. Saat itu, pengawas tiba-tiba berseru lagi. Panglima, ada satu orang lagi yang telah menyelesaikan ujiannya. Aula bulat di tengah tempat ujian. Begitu Yingbing melangkah keluar dari jalur, tatapannya yang dingin dengan cepat menyapu sekeliling. Hai, suara yang jelas dan ceria tiba-tiba terdengar. Saya hanya terlihat malas bersandar di samping pilar batu, beristirahat. Yingbing yang biasanya tenang, jarang kehilangan kata-kata. Dalam ujian barusan, dia hampir tidak menyimpan apapun. Dia tetap saja terlambat satu langkah dibanding orang ini. Setelah hening sejenak, Yingbing melangkah maju. Sudah berapa lama kamu di sini? Saya menjawab dengan tenang. Mungkin sekitar 10 menit. Mata Yingbing menyusut sedikit. Selisih 10 menit. Ini berarti binatang peliharaan lawan. Kekuatan berada jauh di atas Feng Huang. Mungkin merasakan pikiran tuannya. Feng Huang mengibaskan sayapnya dengan tidak puas. Setelah Yingbing mengulurkan tangan untuk menenangkan Feng Huang, berputar dan berjalan menuju sisi lain ruang besar. Hanya saja tatapan dingin itu tetap. Waktu berputar di antara saya dan karakter malaikat, Liu Li. Waktu mengalir 1 detik demi 1 detik dalam keheningan. Koridor ketiga tetap tidak ada suara. Ekspresi saya semakin serius. Saya kira Qintian mengalami masalah. Jika tidak mungkin sudah lama dan belum melewati. Yingbing juga mengernyitkan alisnya. Tahun ini akhirnya berhasil mengumpulkan 3 jenius tingkat SSS. Jika tahun ini tidak dapat melewati ujian ini. Saat itu, saya tiba-tiba berdiri. Liu Li, ayo pergi. Yingbing terkejut berbalik. Kamu mau kemana? Menyelamatkan situasi. 2 kata sederhana itu membuat pupil Yingbing menyusut. Kamu gila. Ujian kedua menguji kemampuan pribadi. Begitu seseorang terlibat, tingkat kesulitan akan langsung meningkat 3 kali lipat. Namun langkahku tidak sedikit pun ragu dan langsung memberi perintah. Cahaya pertempuran menyala dalam mata malaikat kecil. Bentuk Archange sepenuhnya terbebas. Dalam tatapan terkejut Yingbing, Liu Li berubah menjadi seorang malaikat perang yang disirami api suci. Cahaya merah menyala menerangi seluruh aula. Liu Li, setelah masuk, harus segera menyelesaikan setengah dari boneka. Jika tidak, 10 medan keseimbangan akan bertumpuk. Bahkan kamu pun akan tertekan. Setelah berbicara, sosok kami menghilang ke dalam lorong gelap. Yingbing berdiri diam di tempat. Feng Huan, apakah kau benar-benar berpikir kita layak disebut sebagai jenius? Di dalam lorong yang gelap, cabang-cabang pohon perang yang melilit, melindungi Qintian dengan erat di inti. Jika bukan karena keterampilan perisai kayu besi pohon perang, takutnya, pada saat ini Qintian sudah pasti tersingkir. Qintian yang meringkuk di dalam kepompong pohon menggigit gigi dengan erat namun tidak berdaya. Harus es. Mengapa boneka ujian ini begitu kuat? Apakah tingkat seperti ini benar-benar bisa dilalui oleh manusia? Boneka ujian menyerang tanpa mengenal lelah, menghantam tubuh pohon perang.
Perisai kayu besi pohon perang juga mundur satu persatu. Wajah Qin Tian sangat tampak buruk. Pohon manusia. Akar yang menggigit. Akar pohon perang yang melilit muncul dari tanah. Memukul dada boneka seperti ular raksasa. Namun hanya meninggalkan beberapa goresan dangkal di permukaan logam. Boneka Uji hanya mundur beberapa langkah dengan terseok-seok. Segera, mata merah darah itu berkedip 2 kali sebelum kembali menerjang. Serangan tadi tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan pada boneka Uji. Golem percobaan yang terbuat dari paduan logam. Tepatnya adalah musuh alami dari jenis binatang peliharaan fisik seperti War Rayman. Apalagi setelah mengalahkan boneka Uji ini. Masih ada 3 boneka Uji tingkat 7 yang terbangun. Memikirkan ini, hati Qin Tian dipenuhi dengan rasa putus asa. Haruskah saya menyerah? Namun, tepat ketika pikiran ini muncul, suara ledakan yang mengguntur tiba-tiba terdengar dari dalam lorong. Cahaya merah mengalir seperti gelombang, dan dalam sekejap menenggelamkan boneka Uji. Ketika debu menghilang, di mata Qin Tian yang terbelalak terpampang, sosok yang tidak mungkin muncul. Bagaimana mungkin itu kamu? Dia sama sekali tidak menyangka. Orang yang datang dari akhir untuk menyelamatkannya ternyata adalah aku. Aku mengangkat alis melihat Qin Xiao yang penuh serbu kayu. Oh, Qin Xiao, apakah kamu sampai bingung karena dipukul oleh boneka? Bahkan tidak mengenali penyelamatnya. Wajah Qin Tian memerah. Jari yang terulur bergetar di udara tanpa tujuan. Akhirnya, dia bahkan tidak bisa mengeluarkan satu kalimat pun. Aku menghapus ekspresi bercanda. Sudahlah, saatnya pergi, Qin Xiao. Ujian ruang terakhir. Boneka itu sudah aku atasi. Ketika Qin Tian kembali ke aula, keluarga yang selalu bangga ini, anggotanya masih dalam keadaan terkejut. Orang dari desa ini tidak hanya mengalahkannya, bahkan mungkin lebih kuat dari yang terbaik di Kyoto. Jenius tersebut jauh lebih kuat. Dan saat ini, Yingbing seolah sedang melihat sebuah monster yang melanggar logika. Dia benar-benar berhasil menyelesaikan ujian dengan tingkat kesulitan 3 kali lipat seorang diri. Benar-benar mengalahkan 10 boneka uji tipe bangkit 7. Boneka uji jenis yang diperkuat dari tingkat ini. Selanjutnya, kami tidak terburu-buru membuka ujian terakhir. Untuk memastikan segalanya aman. Sebelum membuka ujian tahap ketiga, kita harus memastikan masing-masing hewan peliharaan kita kembali dalam kondisi terbaik. Ketika hewan peliharaan kita semua telah disesuaikan ke puncak performa, Yingbing perlahan berjalan mendekatiku. Tahap ketiga akan menjadi serangan utamamu. Usulan ini membuatku sedikit terkejut. Aku menoleh untuk melihat, apakah dengan keangkuhan Qin Tian akan menerima pengaturan seperti ini? Namun, tuan muda yang memiliki pandangan tinggi ini tidak memberikan bantahan sedikit pun. Aku juga setuju dengan pendapat kakak Bing. Entahku yang kuat pasti bisa membantu menunda sedikit waktu. Setelah memastikan taktik, kami berjalan ke tengah aula berbentuk lingkaran. Di sini ada panggung batu untuk memulai ujian tahap ketiga. Ketika telapak tangan menyentuh permukaan dingin altar batu secara bersamaan, seluruh aula tiba-tiba menyala dengan cahaya biru hitam. Suara mekanis bergema di ruang hampa. Proses konfirmasi ujian akhir dimulai. Kemudian layar cahaya menampilkan tulisan merah darah yang sangat menyilaukan. Peringatan ujian akhir. Aturan 1. Begitu ujian dimulai, tidak dapat keluar di tengah jalan. Aturan 2. Hanya dengan menyelesaikan ujian, baru bisa meninggalkan ruang ujian. Aturan 3. Para pecundang akan selamanya terjebak di sini. Silakan konfirmasi ya atau tidak. Saya memperhatikan bahwa di sudut kanan bawah layar, ada satu baris huruf kecil yang hampir transparan. Sejak tempat ujian dibangun, tingkat kelulusan ujian akhir adalah 0. Melihat pesan ini, ekspresi saya menjadi serius. Begitu 3 orang gagal dalam ujian akhir, nyawa ketiga orang itu akan terjebak di sini. Pandangan saya pertama kali jatuh pada Qin Tian. Pemuda dari keluarga terpandang ini terlihat sangat serius. Saya ikut. Sebelum berangkat, kakek mengucapkan kata-kata terakhir. Entah kembali dengan kehormatan melewati ujian, atau jangan pernah menginjakan kaki di pintu keluarga Qin selamanya. Saya langsung mengangguk mendengar kata-kata itu. Keluarga Qin sama dengan para pemenang. Keduanya adalah keluarga yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Qin Tian sebagai pewaris keluarga Qin bisa bersikap angkuh. Anda boleh bersikap arogan, tetapi Anda tidak boleh pernah menjadi pengecut atau takut mati. Ketika tatapannya beralih ke Yingbing, gadis dingin ini hanya mengangkat kelopak matanya. Namun dengan keyakinan yang luar biasa, menyadari pilihan keduanya. Sudut bibir saya tanpa sadar tersenyum. Jari-jarinya tanpa ragu memilih ya. Suara gemuruh yang menggelegar. Ruang di tengah aula tiba-tiba terdistorsi. Sebuah bayangan raksasa yang kabur sedang berkumpul. Boneka ujian tingkat akhir. Kualifikasi epik 9 bintang. Kebangkitan tingkat 8. Kekuatan 301. Konstitusi 340. Roh 256. Kecepatan 240. Keterampilan. Medan keseimbangan sepenuhnya. Palu penghancur dimensi. Penghalang stabil. Melihat objek ujian akhir. Sudut bibir saya juga tidak bisa tidak bergerak sedikit. Atribut kekuatan dan tubuh melebihi 300 poin. Bahkan atribut mental dan kecepatan yang sedikit lemah juga mencapai 250 poin.
Apakah hal semacam ini benar-benar dapat dihadapi oleh seorang pengendali binatang peliharaan pemula tingkat 5? Apakah peternak binatang peliharaan pemula dapat menyelesaikannya? Qin Tian terlihat sangat terkejut. Tanpa sadar mundur setengah langkah. Bintang, apa kita benar-benar bisa mengalahkan benda ini? Pandangan Qin Tian beralih ke pohon perang di sampingnya. Di hadapan boneka ujian ini, pohon perang setinggi 3 meter tampak seperti anak ayam. Yingbing juga terlihat cemas melihat boneka ujian ini. Sosok perak juga mengerutkan dahi. Burung es Xuan-Xuang di bahunya juga jelas merasakan ketakutan dari boneka ini. Mulai berkicau dengan cemas. Sementara itu, saya dengan cepat menghitung cara untuk memotong metode untuk menghadapi boneka ujian ini. Jika Liu Li mengaktifkan mode Sraf, atributnya akan meningkat menjadi sekitar 300 poin. Dengan tambahan dari kemampuan penghakiman, itu harus cukup untuk mengalahkan boneka ini dengan ketahanan mencapai 340 poin. Namun, boneka ujian tidak akan berdiri diam dan membiarkan Liu Li menyerang. Ini memerlukan Yi Bing dan Qin Tian untuk mengalihkan perhatian agar Liu Li memiliki waktu 3 detik. Yi Bing, Qin Tian, saya membutuhkan kalian untuk memberi Liu Li waktu setidaknya 3 detik. Mendengar suaraku, tubuh Qin Tian bergetar. Xingge, jangan khawatir, tidak bisa menghancurkan boneka kali ini. Tetapi mengulur waktu dengan pohon perang masih mungkin dilakukan. Yang di sebelah, Yingbing, juga mengangguk. Xuan Bing Huang, meskipun tidak mahir dalam menyerang, sangat ahli dalam pengendalian. Dia dan Qin Tian bekerja sama seharusnya bisa mengendalikan boneka ujian ini selama 3 detik. Namun, saya melihat hewan peliharaan mereka berdua dan merasa tidak optimis. Tapi dalam perbedaan yang begitu besar, tidak ada pilihan lain lagi. Hanya bisa mengambil risiko. Qin Tian memerintahkan pohon perang untuk mengikat boneka ujian dengan akar. Baru saja perintah saya jatuh, Qin Tian segera memberikan perintah kepada pohon perang untuk menyerang. Pohon perang melepaskan penghalang kayu besi untuk meningkatkan kekuatan akar. Kemudian menggunakan akar untuk melilit anggota badan boneka sasaran. Akar pohon perang yang hitam dan kekar sudah muncul dari tanah seperti ular raksasa. Pada saat boneka ujian baru saja terbentuk, dalam sekejap melilit keempat kakinya. Akar tersebut bertingkat-tingkat membungkus boneka sampai rapat dan tidak bisa ditembus. Dan saat Qin Tian bergerak, Liu Li dikelilingi oleh api merah menyala. Menggunakan seluruh bentuk malaikat suci, dia berubah menjadi jalur api yang langsung menghantam boneka. Dimanapun ia berada, udara berputar karena itu. Saya menoleh melihat Yingbing. Biarkan Feng Huang melepaskan badai embun beku untuk membekukan sendi-sendinya. Feng Huang es yang bersih mengeluarkan sebuah suara yang jelas. Suara kukuhnya berkobar dan terbang tinggi. Bentuknya membesar dengan cepat. Dalam sekejap mata, ia kembali ke wujud aslinya yang lebih dari 2 meter. Keduanya mengepakkan sayapnya yang dingin, mengalir seperti gelombang menuju boneka. Dan sendi boneka itu segera mengkristal menjadi kristal es yang tebal, dan terus menyebar ke seluruh tubuh. Dan pandangan saya selalu tertuju pada Liu Li. Liu Li yang melesat semakin meningkatkan aura kekuatannya. Sayap angel binatang peliharaan kelas epik di belakangnya meninggalkan jejak api yang indah. Ketika dia mendekati boneka, tubuhnya terbakar. Api yang membara sudah bersinar cemerlang seperti matahari pagi. Melihat pemandangan itu, Qin Tian dan Ying, sebuah harapan melintas di mata es. Mereka dapat merasakan dengan jelas tekanan yang dipancarkan oleh Liu Li saat ini. Ternyata setara dengan boneka ujian. Namun, ekspresi wajahku sedikit berat. Kecemasan di dalam hati mengalir seperti gelombang. Semuanya berjalan terlalu lancar. Saat itu, cahaya merah di mata boneka ujian tiba-tiba melonjak. Tekanan energi dari medan keseimbangan mengalir dengan liar. Jantungku tiba-tiba berdegup kencang. Sebuah rasa krisis yang kuat menyelimuti seluruh tubuh. Liu Li, segera mundur. Mendengar teriakan saya, Liu Li tanpa ragu menarik kembali. Sosok sayap malaikat yang bersinar mundur cepat. Hampir dalam momen yang sama, akar pohon perang hancur sedikit demi sedikit. Es dingin dari Phoenix es Xuan seketika mencair. Palu penghancur dimensi. Boneka ujian menggenggam kedua tinjunya. Seperti bintang jatuh yang menghantam tanah dengan keras. Gelombang kejut yang ganas melanda. Tanah retak-retak dengan pecahan batu terbang. Liu Li berhasil menghindari serangan ini. Tepi sayap malaikat suci masih tergores oleh gelombang sisa. Api yang membara bergerak dengan ganas. Jika terlambat setengah detik lagi. Dengan kekuatan menakutkan dari ujian boneka 340 poin. Ditambah dengan peningkatan keterampilan. Bahkan jika dia terkena serangan ini, cukup untuk melukai berat es. Melihat Liu Li berhasil menghindari ini, aku merasa lega setelah serangan ini. Namun segera aku menyadari sebuah fakta yang lebih mengerikan. Boneka ujian ini bukanlah es, tetapi memiliki kecerdasan tempur. Tujuan awalnya adalah Liu Li. Oleh karena itu, ia berpura-pura dikendalikan oleh pohon perang, dan tampak dikendalikan oleh pengendali dan Phoenix es Xuan. Tujuan seperti ini hanya untuk menggoda Liu Li untuk mendekat, kemudian melancarkan serangan tiba-tiba, mengatasi musuh yang paling mengancamnya di lapangan. Boneka uji tidak mengenai sasaran. Mengeluarkan raungan yang mengguntur. Mata mesin berwarna merah tiba-tiba mengarah ke perang pohon. Qin Tian,
Segera perintahkan perang pohon untuk mundur. Suara saya baru saja berhenti. Boneka uji tiba-tiba bangkit menjadi. Bayangan yang tersisa langsung mendekati perang pohon. Pukulan besi yang besar mengumpulkan energi yang luar biasa dan menakutkan. Palu hancur dunia jatuh dengan suara yang mengguntur. Perang pohon dengan tergesa-gesa mendirikan penghalang dari besi dan kayu. Namun, perbedaan atribut yang besar membuatnya sama sekali tidak dapat bertahan. Dalam suara benturan yang membosankan, perang pohon terbang mundur seperti layang-layang yang putus tali. Tertancap dengan kuat di ruang bulat. Di dalam dinding, es tidak diketahui. Qin Tian tampak pucat dan meludahkan darah. Segera pingsan. Pengendali binatang peliharaan terhubung dengan kekuatan mental binatang peliharaannya. Pohon perang mengalami kerusakan parah, jadi dia tentu tidak bisa terhindar. Pandangan dari boneka uji coba bergerak lagi. Kali ini mengunci pada Xuan Xuang Bing Huang. Jika Xuan Xuang Bing Huang terkena kerusakan parah lagi, ujian ini akan menjadi kuburan kita. Saya berteriak dengan keras. Liu Li, selamatkan Bing Huang. Untungnya, kecepatan Liu Li hampir 50 poin lebih tinggi dari ini. Boneka uji coba hampir 50 poin lebih tinggi. Sebelum tinju besar boneka uji coba jatuh, dia berubah menjadi kilauan merah menyala yang cepat, menyeret Xuan Xuang Bing Huang dari zona berbahaya. Sayap serap Him mengangkat gelombang panas yang membara. Liu Li mendarat dengan stabil bersama Bing Huang di sampingku. Situasi perang berubah dengan cepat. Qin Tian terbaring tak sadarkan diri. Pejuang pohon perang kehilangan kekuatan tempur. Rencana pembatasan awal ini hanya berisi pertempuran. Di hadapan boneka ujian yang intuitif, segalanya hancur berantakan. Yingbing terlihat serius dengan suara yang rendah. Gu Xing. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya tidak segera menjawab. Pandangan saya melintas antara boneka ujian dan Liu Li. Kekuatan yang terbangkit pada tingkat 9. Atribut tingkat menindas. Kecuali jika menggunakan teknik akhir Liu Li, tidak ada. Maka hampir tidak mungkin untuk mengalahkannya secara langsung. Tapi jika begitu, Liu Li akan terjebak dalam tidur. Kecepatan pertumbuhan pastinya akan sangat tertunda. Saat saya mempertimbangkan pro dan kontra, Yingbing tiba-tiba berbicara. Jika saya bisa mengendalikannya, apakah kamu yakin bisa mengalahkannya dalam satu serangan? Saya langsung berbalik dan seketika mengerti niat Yingbing. Teknik akhir dari Xuan Xuang Bing Huang. Meskipun juga akan membuat binatang peliharaan terjebak dalam kehampaan. Lemah, tetapi biayanya jauh lebih kecil dibandingkan dengan Liu Li. Segera saya mengangguk tanpa ragu. Asalkan kamu bisa mengendalikannya, Liu Li pasti bisa mengatasi boneka ujian ini. Yingbing mendengar perkataan itu, semangat bertarungnya langsung menyala. Phoenix S Xuan Xuang. Lepaskan belenggu cincin es. Sesuai dengan perintah Yingbing, Phoenix S Xuan Xuang tiba-tiba bersinar di sekelilingnya, mengeluarkan cahaya biru es yang menyilaukan. Saat ini nilai atribut spiritualnya melonjak hingga 200 poin. Atribut lainnya juga tiba-tiba meningkat hampir 100 poin. Sepertinya teknik akhir Angel binatang peliharaan ini juga bergantung pada peningkatan semua atribut Angel binatang peliharaan. Dengan demikian untuk meningkatkan efek keterampilan. Jika kita membiarkan Liu Li dalam keadaan ceruk, Liu Li melakukan teknik akhir. Apakah bisa dalam atribut ganda mencapai penguatan kedua? Namun sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal-hal itu. Liu Li, siap. Mendengar perintah saya, pasangan mata Liu Li yang terbakar oleh api merah. Mata SS mengunci pada ujian boneka. Api di sekelilingnya meletus dengan dahsyat. Sementara itu, kekuatan Phoenix S juga meningkat ke keadaan puncak. Satu es dan satu api, dua kekuatan yang bertentangan. Energi mengamuk di dalam ruang ujian. Seluruh medan perang dipenuhi dengan es dan api. Boneka ujian jelas merasakan ancaman. Cahaya merah berkilau dalam matanya. Penghalang stabil. Sebuah perisai bercahaya logam. Perisai hitam terbentuk dalam sekejap. Namun, teknik akhir Phoenix S tidak hanya membeku dari luar. Diiringi suara retakan kristal es yang nyaring. Di dalam perisai, seluruh tubuh boneka ujian tiba-tiba mengeras menjadi kristal es yang berkilau. Dan kristal es ini juga menyebar dengan sangat cepat. Kecepatan menyebar di permukaan tubuhnya. Tubuh diserang. Kestabilan yang dilepaskan oleh boneka uji. Perisai tiba-tiba hancur berantakan. Gu Xing, cepat. Status ledakan binatang pelindung es hanya bisa bertahan selama 5 detik. Liu Li, sekaranglah. Saya memberikan instruksi dalam sekejap. Mengerti. Cahaya merah tua melintasi ruang. Liu Li memegang pedang panjang yang menyala dan maju seperti bintang jatuh. Ujung pedang mengarah langsung ke kepala mekanis boneka uji. Di mata elektronik boneka uji, pertama kali muncul kepanikan yang manusiawi. Tapi kristal es telah sepenuhnya mengurungnya. Bahkan seujung jari pun tidak bisa bergerak. Hanya bisa menonton dengan mata terbuka saat cahaya merah pembantaian mendekat. Hukuman. Bilah pedang bertabrakan dengan kepala paduan. Mengeluarkan deringan logam yang menyakitkan telinga. Suara ledakan keras. Liu Li merasa kesemutan di tangannya karena guncangan. Getaran dari bilah pedang membuat hatinya bergetar. Terlalu keras. Ini adalah satu-satunya pemikiran Liu Li saat ini. Bahkan dalam bentuk malaikat suci yang paling tinggi. Dia merasa seolah-olah sedang memotong berlian. Setiap inci kemajuan terasa sangat sulit. Beruntung meski lambat, pedang api merah
masih perlahan-lahan masuk ke dalam kepala boneka. Ujung pedang yang panas bercampur dengan logam yang mencair, mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Namun, saat kita semua berpikir ujian ini akan berakhir seperti ini. Mata boneka ujian yang hampir mencapai es, tiba-tiba memancarkan cahaya darah yang menyilaukan. Kabut energi yang hitam pekat seperti tinta, memancur keluar dari celah sendi. Seketika mengerosi kristal es di permukaan tubuh. Apa ini? Pupilku bergetar hebat. Di dalam pandanganku, atribut boneka ujian. Panelnya sedang terdistorsi dan direkonstruksi secara liar. Ini adalah transformasi ras iblis. Saat ini semua teka-teki mulai terungkap. Mengapa kesulitan ujian tingkat jurang begitu ekstrim? Ternyata seluruh ruang ujian telah terpenetrasi oleh energi iblis. Padahal syarat masuk adalah bangkit ke tingkat 5. Namun akhirnya harus menghadapi musuh yang hampir setara dengan tingkat luar biasa. Di bawah pengaruh energi iblis. Boneka ujian di tempat ujian. Sifat boneka perlahan-lahan meningkat. Jika bukan karena benda-benda ini adalah barang es, maka peningkatan mereka akan jauh lebih menakutkan. Saat ini, bila pedang Liuli berada di boneka, bagian lehernya mengeluarkan suara gesekan yang menusuk telinga. Bila pedang semakin sulit untuk menembus, yang lebih mematikan adalah pengurungan dingin ekstrim dari Feng Huang es hitam sedang cepat memudar. Permukaan kristal es telah dipenuhi dengan retakan seperti jaring laba-laba. Begitu atribut ini melampaui 40, monster dengan 0 poin akan kembali bebas. Ujian kali ini mungkin benar-benar akan kehilangan kemungkinan untuk lulus. Krek. Kristal es di kepala boneka ujian mulai muncul retakan. Kepalanya telah pulih dan bisa bergerak. Saat ini, pandangannya perlahan-lahan berputar. Langsung mengunci pada saya dan Yingbing. Kami seketika merasakan dingin yang menusuk tulang. Setelah dimanipulasi, kecerdasan spiritualnya jelas meningkat lebih jauh. Dua binatang peliharaan, betapapun hebatnya. Tapi selama kami, sebagai pemilik binatang peliharaan, menyelesaikan, segalanya akan berakhir. Krek, disertai suara retakan yang jelas. Kristal es yang menutupi seluruh tubuh boneka meledak dengan keras. Lengan mekaniknya bergerak dengan kecepatan yang mengagumkan untuk menangkap pecahan kerucut es yang bertebaran, dan dalam sekejap menyelesaikan proses penargetan dan persiapan untuk melempar. Suara tajam yang memecah udara menggema di medan perang. Kerucut es berubah menjadi cahaya dingin yang mematikan langsung menuju tenggorokan Yingbing. Burung es Xuan mengeluarkan jeritan yang memilukan. Berteriak dengan putus asa ingin mengepakkan sayap untuk menghentikan. Tetapi baru saja menggunakan teknik akhir. Ia bahkan kesulitan untuk berdiri. Hanya bisa memandang dengan mata terbuka saat sematian mendekati tuannya. Pikiran Yingbing menjadi kosong. Bayangan sematian menyelimuti tubuhnya. Liuli. Membuka perlindungan ilahi. Suara geramku menggema di ruang ujian. Dalam sekejap, sebuah pilar cahaya emas yang berkilau seperti surga menyelimuti Yingbing sepenuhnya seperti perisai ilahi. Ini adalah salah satu dari 4 keterampilan inti Liuli. Perlindungan ilahi. Dapat memberikan pertahanan mutlak terhadap serangan mematikan sekali. Perlindungan tertinggi terhadap serangan fatal. Suara ledakan yang menggelegar. Tanduk es bertabrakan hebat dengan layar cahaya emas, menghasilkan gemuruh yang sangat keras. Tetapi pada akhirnya tidak dapat menembus penghalang yang tampak tipis ini. Aku berbalik dan mengunci pandangan pada boneka ujian. Sekarang menghadapi monster dengan atribut 400. Selain melepaskan teknik pamungkas Liuli, tidak ada pilihan lain. Dan saat itu, Liuli tampaknya merasakan pikiranku. Ia tiba-tiba mengangkat matanya yang berwarna emas dan berkata dengan tegas, "Tuan, aku bisa. Aku pasti bisa." Setelah mengatakannya, ia menatap dengan tajam pada pupil emasnya. Retakan di leher boneka ujian itu lebih kuat sedikit lagi. Mata elektronik berwarna merah darah pada boneka ujian tiba-tiba beralih ke Liuli. Karena tidak bisa mengalahkan pengendali binatang peliharaan, maka hancurkan dulu malaikat yang paling mengancam ini. Dalam sekejap, tubuh besarnya melesat secepat kilat menuju Liuli. Medan keseimbangan sepenuhnya terbuka. Lengan mekanis mengeluarkan suara ledakan energi yang menusuk telinga. Namun kali ini, gadis itu tidak bergerak sedikit pun. Rambut panjang peraknya menari liar dalam badai energi merah menyala. Dia mengalirkan semua daya ke dalam bilah pedangnya. Kali ini aku pasti harus. Dalam sekejap, kolom cahaya api merah besar melambung ke langit. 4 sayap cahaya tiba-tiba terbentang hingga batas maksimal. Yang lebih mengejutkan adalah, di belakangnya muncul 2 siluet sayap cahaya yang samar. Bayangan malaikat 6 sayap samar-samar terlihat di lautan api, suci dan agung. Setelah melihat jelas atribut Liuli, pupilaku menyusut tajam. Sama dengan Feng Huang es Xuan, keduanya berada dalam keadaan khusus. Tetapi Liuli jelas-jelas tidak melepaskan keterampilan terakhir. Yingbing goyah dan berusaha untuk berdiri tegak. Pupilaku mendadak menyusut sebesar jarum. Ini adalah keadaan kritis. Aku tiba-tiba berbalik dan dengan cemas bertanya, apa itu keadaan kritis? Keadaan ini seharusnya adalah luar biasa. Bidang yang hanya bisa dijangkau di tingkat binatang peliharaan yang sedang dalam fase bangkit dapat memaksa masuk melalui keterampilan khusus. Hanya saja setelah dilepaskan akan ada efek samping yang sangat kuat. Aku mengernyitkan dahi. Liuli sekarang tidak menggunakan keterampilan pamungkas. Adakah cara lain?
membuat binatang peliharaan memasuki kondisi ini. Ada kemungkinan lain. Ketika bakat binatang peliharaan dan semangat tempur mencapai resonansi puncak, juga ada kemungkinan untuk memasuki kondisi ini. Kondisi ini sangat langka dan hampir tidak memiliki efek samping. Setelah menyadari tidak ada efek samping, hatiku yang berdebar akhirnya tenang. Cahaya kembali memfokuskan diri di tengah medan perang. Saat ini, lengan mekanik boneka ujian berhenti tepat 1 inci di depan Liuli. Ditahan kuat oleh perisai energi merah darah. Cahaya merah menyala di matanya berkedip-kedip dengan kuat. Energi sihir di dalam tubuhnya bergetar tak tertahankan. Dalam persepsinya, aura binatang peliharaan di depan telah sejajar dengan dirinya bahkan melebihi. Dalam pupil emas Liuli terpantul mata elektronik boneka yang ketakutan. 6 sayap cahaya sepenuhnya terbentang di belakangnya. Setiap helai sayap mengalirkan api cair. Saat ini, hanya satu pikiran yang berkobar dalam benaknya. Harus menang simbol merek dagang terdaftar. Berikan aku simbol merek dagang terdaftar. Diiringi dengan teriakan marah yang menggema di seluruh dunia. Pedang panjang yang terhenti tiba-tiba meledak dengan cahaya merah menyilaukan. Saat ujung pedang membelah udara, waktu seolah membeku. Cahaya merah pedang jatuh seperti meteor. Tubuh paduan boneka ujian. Di hadapan kekuatan mutlak. Seperti kertas tipis yang mudah robek. Api yang melompat di atas bilah pedang akan mengubah luka menjadi logam yang meleleh menjadi besi merah panas. Suara gemuruh yang hebat. Tubuh mekanik besar boneka ujian berat. Hantaman berat ke tanah mengangkat debu yang menyelimuti langit. Saat inti itu padam sekejap. Jalan energi biru yang murni. Bola energi itu melambung dari reruntuhan. Dan setelah menerima bola cahaya biru ini, cahaya emas yang menyilaukan bersinar di tubuh Liuli. Malaikat suci Liuli. Kualifikasi bintang legenda. Kebangkitan tingkat 6. Kekuatan 175. Tubuh 177. Mental 173. Kecepatan 181. Keterampilan. Penghakiman. Persiapan ilahi. Bentuk seraphim yang semakin ekstrim. Nyanyian akhir. Dan saya juga merasakan kekuatan mental saya meningkat secara instan. Melihat peningkatan yang pesat di panel Liuli. Data itu bergetar lembut di ujung jari. Atribut hewan peliharaan kebangkitan biasa 8 tingkatan. Puncaknya hanya sekitar 150. Sementara atribut Liuli mendekati 180 poin. Belum lagi Liuli juga memiliki menambah bentuk seraphim yang terbengkalai. Saat itu, sebuah cahaya yang anggun dan jauh. Suara bergema di ruang ujian. Selamat kepada kalian semua yang telah melewati ujian kuno. Berkah dari kaum peri bersamamu. Cahaya hijau berkilauan terjalin di udara. Mengkristal menjadi 3 batu kristal penilaian yang jernih. Penilaian akhir. Gu Xing. Tingkat SSS, tertinggi dalam sejarah. Ying Bing. Tingkat S, sangat baik. Qin Tian. Tingkat A, baik. Segera setelah itu, 3 kolom cahaya dengan warna berbeda turun dari langit. Saya dibungkus oleh kolom cahaya emas yang cemerlang. Deretan suara pemberitahuan terdengar di benak. Mendapatkan obat peningkatan kualifikasi Angel binatang peliharaan tingkat legenda. Inti pengkristalan ruang Angel binatang peliharaan. Kunci tanah leluhur peri 1. Dapat membuka jalur rahasia. Mengapung di dalam kolom cahaya perak milik Ying Bing. Sebuah botol obat dan sebuah kunci. Mendapatkan obat peningkatan kualifikasi Angel binatang peliharaan tingkat epik. Kunci tanah leluhur peri 1. Di depan Qin Tian ada cahaya hijau zamrud yang menyembuhkan. Mendapatkan esensi mata air kehidupan. Dapat sepenuhnya memperbaiki cedera Angel binatang peliharaan. Saya melihat 3 barang yang mengambang di depan saya. Obat peningkatan kualitas Angel binatang peliharaan kelas legenda. Efek. Meningkatkan kualitas Angel binatang peliharaan kelas legenda menjadi 2 bintang. Melihat efek dari botol obat ini, napasku menjadi terengah-engah. Saat ini, atribut rata-rata Liuli adalah 180 poin. Kenaikan kualitas 2 bintang mungkin dapat membuat atribut melewati 200. Hadiah seperti ini memang dapat, sesuai dengan tingkat kesulitan ujian kali ini. Dan inti dari ruang Angel binatang peliharaan adalah sebuah kristal berlian yang jernih. Di dalamnya ada titik-titik cahaya yang mengalir seperti galaksi. Efek. Dapat membantu Angel Beastmaster membangun ruang Angel binatang peliharaan dengan lengkap lebih awal. Setelah melihat penjelasannya, saya terkejut. Perlu diketahui bahwa hanya dengan mencapai tingkat luar biasa, barulah dapat membangun ruang Angel binatang peliharaan yang menyertainya. Namun, melalui inti ini, ternyata dapat membuat binatang peliharaan. Guru dapat melakukan hal seperti ini pada masa kebangkitan. Mengenai kunci terakhir yang tersisa, saya agak bingung. Karena saya tidak bisa melihat informasi tentangnya. Saya sedikit mengulurkan tangan untuk menyentuh. Kunci itu tiba-tiba membuat cahaya berkilau dan masuk ke dahi. Sejumlah informasi yang sangat banyak muncul dalam sekejap. Tempat penguburan nenek moyang peri. Syarat masuk adalah mengumpulkan 3 kunci. Waktu yang tersisa 49 hari 23 jam 59 menit. Harap diperhatikan, keterlambatan akan mengakibatkan penutupan permanen. Setelah informasi diuraikan, saya kira saya memahami fungsi kunci ini. Ujian kali ini setara dengan sebuah penilaian. Hanya jenius yang lulus penilaian yang berhak masuk ke tempat penguburan suku peri untuk mendapatkan warisan yang mereka tinggalkan.
Memikirkan ini, saya mendongak dan tepat bertemu tatapan Yingbing. Dia pasti juga telah mengetahui berita ini. Hanya saja, untuk memasuki tempat rahasia diperlukan 3 kunci. Sedangkan kunci terakhir sepertinya hilang tanpa jejak. Namun, selama orang terakhir ingin memasuki tempat rahasia ini, maka dalam 50 hari ini harus pergi ke pintu masuk tempat rahasia. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil ramuan peningkatan kualitas Angel binatang peliharaan. Namun, aku menemukan bahwa tatapan Liuli sangat tertuju mengikuti pergerakan botol ramuan ini. Tatapanku berpindah ke gadis kecil itu. Dia berpura-pura tidak peduli dan mengalihkan pandangannya. Hanya saja gerakan mencuri pandangnya. Semua perasaannya telah terungkap. Melihat sosok kecil malaikatku ini, aku memutuskan untuk menggoda dia. Liuli, katakan padaku, ramuan ini untuk Angel binatang peliharaan kedua. Bagaimana dengan yang hanya terikat kontrak? Sayap Liuli tiba-tiba kaku. Dia secara mekanis memutar lehernya dengan sudut bibir bergetar memaksa senyuman. Tuanku benar. Aku melempar ramuan itu tanpa ragu dan tidak menggoda dia lagi. Silakan teruskan. Ini memang milikmu yang seharusnya. Liuli dengan panik menangkap ramuan tersebut. Botol obat baru menyadari telah dibohongi. Hanya saja ketika ia menundukkan kepala menatap obat tersebut, jari-jarinya secara tidak sadar menjadi kencang. Ia sangat memahami nilai obat legendaris ini. Dan saat ini, pandanganku akhirnya terkunci pada ruang binatang peliharaan yang jernih dan transparan itu. Begitu berhasil mengkonsolidasikan ruang binatang peliharaan, pertumbuhan Liuli tidak akan terhambat oleh makhluk dari ras iblis yang diburu. Ia bisa tinggal di ruang binatang peliharaan, kapan saja dan di mana saja untuk meningkatkan dirinya. Aku tanpa ragu mengaktifkan di tanganku inti yang bersinar dengan bintang-bintang. Dalam sekejap, gelombang kekuatan spiritual yang kuat mengalir seperti ombak di lautan kesadaran. Sementara itu, Liuli menengadah dan meminum botol itu. Obat peningkatan kualitas yang bercahaya emas. Kepompong cahaya emas yang cemerlang seketika membungkusnya sepenuhnya. Gelombang energi yang kuat bergema di dalam lingkaran. Ruang aula. Pinggiran tempat uji coba. Wei Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggung di garis depan pertahanan. Celah yang dibuka setelah melewati tahap kedua sebelumnya. Dia sudah mempersiapkan pertahanan yang ketat. Sekarang hanya butuh langkah terakhir. Selama kita bertiga berhasil melewati, maka seluruh garis pertahanan kerajaan Longxia akan bergabung menjadi satu. Saat itu, peningkatan kesulitan untuk Pet Master pemula akan berkurang secara drastis. Tiba-tiba suara retakan yang nyaring memecahkan keheningan. Mendengar suara ini, Wei Yuan segera menoleh. Ini adalah suara penghalang yang hancur. Ini berarti kita telah melewati. Wei Yuan berteriak dengan keras. Semua perhatian. Penghalang telah hancur, bersiaplah untuk menghadapi musuh. Ratusan tentara menjawab serentak, suara seperti guntur. Terima. Krek. Dengan suara terakhir yang nyaring, penghalang itu hancur sepenuhnya. Di celah besar tersebut, tak terhitung makhluk dari ras iblis mengeluarkan teri yang menusuk telinga seperti ombak yang mengalir datang. Wei Yuan menatap penguasa gelombang iblis tingkat raja. Kekuatan sang pengendali beast menekan seluruh medan perang. Makhluk iblis ini, jika satu dijebloskan, akan ada tindakan hukum. Pertempuran besar akan segera pecah. Makhluk iblis tidak gentar. Namun tentara yang dipimpin Wei Yuan sama. Merupakan pasukan elit dari kerajaan Longxia. Untuk menutup celah ini agar seluruh pertahanan kerajaan Longxia menjadi satu kesatuan. Perang yang kejam ini telah berlangsung selama beberapa di lokasi ujian. Berlainan dengan front yang penuh api, tempat ini sangat sunyi. Dalam lautan kesadaran saya, ruang beast, kontur telah sepenuhnya mengkristal. Energi mental yang luas mengalir seperti pasang surut. Dan di dalam kepompong cahaya berwarna emas yang membungkus Liuli, permukaan retakan menyebar seperti jaring laba-laba. Sebuah aura yang membuat jantung berdegup kencang merembes keluar dari dalamnya. Peningkatan kualitas Liuli sudah mendekati akhir. Di sisi lain, cedera Qintian telah sembuh di bawah kehidupan. Nutrisi dari mata air itu telah menyembuhkannya. Yingbing S. Xuan Shuang Ice Phoenix juga berhasil menembus berkat katalis obat peningkatan kualitas kelas epik. Meningkat pesat menjadi kekuatan legenda bintang 2. Kakak Bing, kamu bilang, berapa lama lagi sih nggak akan bangun? Sudah 9 hari berlalu. Qintian mendekat dan bertanya. Yinyin melirik ke arahnya tanpa menjawab. Hanya menunduk sambil mengelus One Frost Ice Phoenix di pelukannya. Qintian canggung mengusap hidungnya. Sedang berpikir untuk berbalik dan pergi. Udara tiba-tiba bergetar. Kekuatan spiritual saya tiba-tiba meledak. Menggulung sekeliling seperti badai. Yinyin merasakan kekuatan spiritual ini. Mata biru esnya menyempit. Ini adalah kekuatan spiritual tingkat luar biasa. Meskipun level saya saat ini masih berada di tingkat kebangkitan 6. Namun saat ini, kekuatan spiritual saya sudah cukup. Setara dengan peternak hewan peliharaan kelas luar biasa yang sebenarnya. Dan saat ini, dalam lautan kesadaran saya, ruang hewan peliharaan murni sepenuhnya terbentuk. Di bawah konstruksi kekuatan ilahi. Sekarang hanya perlu mengintegrasikan kekuatan spiritual saya dengan ruang hewan peliharaan secara menyeluruh. Penggabungan. Saya tanpa ragu mencurahkan seluruh kekuatan spiritual saya ke dalamnya. Dalam sekejap, kesadaran saya seolah melampaui batasan tertentu.
Masuk ke dalam keadaan yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan ketika saya menutup mata dan berkonsentrasi, saya masih bisa dengan jelas merasakan segala sesuatu di sekitar. Saat itu juga, saya tiba-tiba membuka mata, melihat ke arah di mana Liu Li berada.